Selamat pagi Pak Heri dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Stefani dan teman saya Jennifer akan menjelaskan tentang uji struktural equation model. Baik, yang pertama ada 270 sampel dan 96 indikator dengan missing values 0 yang artinya tidak ada data yang terlewat. Baik, yang pertama variabel dependent yang akan kita pakai adalah CRIS. Kita pindahkan dulu di sebelah kanan. Lalu untuk variabel independennya kita ambil CCIS. Kita pindahkan di sebelah sini dulu. Lalu untuk yang moderatornya kita ambil FIS. Lalu untuk yang terakhir mediator kita akan ambil JS. Nah, setelah ini kita atur dulu dan rapikan dulu dengan variabel dependent CRIS. Kita pilih align indikator strike. Nah, seperti ini. Nah, lalu untuk yang variabel independennya kita align indikator left. Lalu untuk yang JS kita align indicators bottom, dan yang ini kita align indicators top. Lalu kita rapikan dulu. Selanjutnya kita ganti namanya terlebih dahulu. Yang ini jadi CRIS. Nah, untuk yang lain juga mengikuti sesuai dengan nama variabelnya. Selanjutnya kita akan menghubungkan antar variabel ke arah variabel dependent di sebelah kanan CRIS ini. Nah, ini yang pertama. Sini CCIS ke CRIS, lalu FIS ke CRIS. Nah, setelah dihubungkan otomatis warnanya akan menjadi biru, di mana artinya seluruh variabel sudah terhubungkan ke variabel dependent di sebelah kanan ini. Nah, untuk variabel CCIS ini tidak langsung terhubung ke CRIS, namun terhubung ke CS terlebih dahulu, di mana variabel CS ini merupakan perantara antara variabel independent dan variabel dependent, yang bisa kita sebut sebagai variabel mediator. Nah, lalu selanjutnya kita akan memakai moderating effect untuk menambahkan variabel moderatornya. Nah, di sini kita atur untuk moderatornya kita ambil Nah, setelah itu kita bisa klik OK. Nah, di sini kita bisa pindahkan di bagian sini. Nah, dengan begini kita sudah punya 4 variabel lengkap ya. Yang pertama ada CRIS sebagai variabel dependent, lalu ada variabel CCIS sebagai variabel independent, CS sebagai variabel mediator, dan FIS sebagai moderatornya. Oke, selanjutnya kita akan calculate dengan memilih algoritma PLS. Nah, lalu kita start calculation, kita tunggu. Nah, kita kembali ke project kita. Nah, lalu kita lihat, kita cek satu-satu apakah ada yang tidak memenuhi syarat, yaitu di mana syaratnya harus di atas 0,7 dan di bawah 0,9. Sehingga kita harus cek satu-satu dan menghapus angka yang tidak sesuai dengan syaratnya. Seperti FIS 1 ini ya. Oke, kita delete. Nah, setelah kita delete, kita harus calculate lagi. Start calculation, dan kita cek lagi apakah masih ada. Dan ternyata masih ada, yaitu di FIS 2. Kita delete lagi. Lalu kita calculate ulang lagi. Nah, kita kembali lagi ke project dan ternyata sudah selesai. Nah, lalu untuk selanjutnya kita lihat ke CRIS. Di sini yang paling rendah adalah CRIS 4, yaitu 0,518. Jadi kita delete terlebih dahulu. Lalu kita calculate ulang. Nah, lalu kita lihat apakah masih ada yang tidak memenuhi syarat. Nah, di sini ada CRIS 3. CRIS 2. Jadi kita delete lagi, kita calculate ulang, dan cara ini dilakukan sampai memenuhi syarat angka-angkanya ya. Oke, setelah CRIS kita beralih ke CCIS, kita lihat mana yang paling rendah. Kita delete terlebih dahulu, lalu kita calculate ulang kembali. Nah, ternyata masih ada CCIS 5, kita delete lagi, lalu kita calculate ulang lagi. Nah, setelah selesai untuk CCIS-nya,
kita lanjutkan ke CS. Dan di sini ada CS5 yang belum memenuhi syarat, jadi kita delete, lalu kita calculate ulang. Nah, setelah sesuai syarat semuanya, kita rapikan dulu dengan align indikator stop, lalu yang ini yang align indikator strike, yang ini bottom, dan yang ini left. Dengan begini, variabel dependent content related internet skill yang tersisa 6 variabel dipengaruhi secara signifikan oleh variabel independent content creation internet skill sebanyak 4 variabel. Lalu variabel mediator yaitu communication skill 6 variabel, dan yang terakhir variabel moderator formal internet skill sebanyak 5 variabel. Setelah variabel sudah aman dan memenuhi syarat, maka kita akan beralih ke analisisnya. Baik, selanjutnya adalah kita harus memastikan apakah data yang sudah kita peroleh ini memiliki nilai yang baik atau belum. Nah, untuk cara mengetahui apakah data tersebut sudah baik atau belum, kita bisa mengetahuinya dengan melalui beberapa uji yang dilakukan. Untuk uji yang pertama adalah kita bisa melakukan dengan uji outer model. Nah, untuk uji outer model sendiri, ini digunakan untuk mengatur seberapa besar korelasi yang dimiliki oleh indikator dengan konstruknya. Untuk uji outer model sendiri, kita bisa melakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah melalui uji validitas atau validity. Untuk uji validitas atau validity, kita bisa mengetahuinya melalui opsi outer loading. Kemudian di sini dapat kita lihat bahwa angka yang ditunjukkan berwarna hijau dan tidak didapati angka yang berwarna merah, yang memiliki arti seluruh nilai yang dimiliki telah berada di atas nilai 0,7. Sehingga pada outer loading sendiri dapat disimpulkan bahwa indikator yang digunakan memiliki korelasi yang tinggi antar indikator dalam satu konstruk, sehingga menjadikan nilai outer loading menjadi valid. Nah, untuk uji diskriminan validity sendiri, kita bisa melihat dari dua nilai. Nilai yang pertama adalah melalui nilai AVE dan yang kedua adalah nilai dari cross loading. Pada uji diskriminan validity, kita juga bisa melihat melalui nilai AVE. Nah, untuk nilai AVE sendiri kita bisa masuk melalui construct reliability and validity. Kemudian kita bisa lihat pada tabel average variance extract atau AVE. Di sini terlihat bahwa data yang dimiliki berwarna hijau semua dan tidak didapati oleh warna merah, yang artinya adalah data yang digunakan memiliki nilai validitas yang diskriminan yang baik. Pada nilai average variance extract, di sini didapati bahwa nilai yang dimiliki berwarna hijau semua dan tidak ada nilai yang berwarna merah. Artinya adalah data yang digunakan memiliki nilai validitas diskriminan yang baik. Selain itu, kita juga bisa melihat pada grafik dari AVE. Pada grafik AVE sendiri juga dapat dilihat bahwa nilai yang dimiliki berada di atas 0,7, sehingga data yang dimiliki juga berwarna hijau dan tidak didapati oleh warna merah, yang artinya data tersebut memiliki data yang baik. Pada uji reliabilitas yang pertama, yaitu uji Cronbach alpha, kita bisa masuk pada opsi construct reliability and validity. Kemudian kita bisa pilih Cronbach alpha, dan pada Cronbach alpha sendiri dapat kita lihat terdapat grafik yang berwarna hijau. Nilai dari grafik yang berwarna hijau ini didapatkan karena nilai-nilai yang terdapat di sini berada di atas 0,7, sehingga didapati bahwa warna dari grafik Cronbach alpha berwarna hijau dan tidak berwarna merah. Warna hijau didapatkan pada Cronbach alpha sendiri artinya adalah seluruh konstruk data ini memiliki reliabilitas yang baik dan juga sifatnya adalah reliable. Selain dari Cronbach alpha, kita juga bisa melalui uji reliabilitas komposit. Nah, untuk uji reliabilitas komposit, kita bisa masuk dan klik dari composite reliability. Kemudian pada grafik tersebut juga dapat dilihat warnanya adalah hijau, yang artinya nilai yang dimiliki juga sudah berada di atas 0,7.
Nah, arti dari grafik ini sendiri adalah pada variabel ini tidak ditemukan suatu permasalahan dalam variabel dan juga data yang dimiliki juga memiliki reliabilitas yang tinggi. Baik, setelah kita melalui uji outer model, kemudian uji reliabilitas, kemudian yang ketiga kita juga bisa melalui uji inner model. Nah, untuk uji inner model sendiri ini dilakukan untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel lain. Dan juga sama seperti uji yang sebelumnya, uji inner model ini juga bisa dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama adalah dengan melalui R-square. Nah, untuk melalui R-square kita juga bisa klik pada opsi R-square. Nah, untuk uji R-square sendiri kita bisa masuk dalam opsi R-square. Berdasarkan data dalam R-square sendiri, semakin tinggi data yang ditunjukkan, maka semakin besar pula hubungan baik antara variabelnya. Nah, yang kedua, selain kita bisa melalui uji R-square, kita juga bisa melalui uji bootstrapping. Untuk langkah-langkah dari uji bootstrapping sendiri, kita bisa masuk melalui menu calculate, kemudian kita bisa pilih bootstrapping, kemudian kita bisa start calculation. Baik, setelah uji bootstrapping dilakukan, maka kesimpulan yang dapat kita simpulkan adalah hasil dari pengujian menunjukkan bahwa nilai dari p-values berwarna hijau, yang artinya adalah data yang digunakan menunjukkan hasil yang signifikan kuat antar variabel laten satu dengan variabel laten lainnya. Selanjutnya, dalam uji inner model, kita juga bisa melakukan uji moderating effect atau perhitungan algoritma. Nah, untuk caranya kita juga bisa melalui klik simple slope analysis. Kemudian di sini kita jumpai adalah skema. Berdasarkan grafik tersebut memiliki arti apabila seseorang akan lebih percaya diri dengan konten yang ia punya apabila sudah pernah membuat konten sebelumnya. Lalu dengan membuat konten juga dapat membangun communication skill serta formal internet skill sebagai environmental turbulence-nya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.